Kisah Syekh Subakir, sang penakluk bangsa jin di Pulau Jawa. Para wali songo periode awal dalam menyebarkan ajaran agama Islam di Nusantara, khususnya di tanah Jawa, ternyata tidak berjalan mulus. Hambatan itu terutama dipengaruhi oleh kekuatan negatif makhluk halus. Beruntung, dari sekian wali hebat yang diutus, salah satunya memiliki kemampuan untuk menyingkirkan pengaruh makhluk halus tersebut. Wali penakluk makhluk halus tersebut adalah Syekh Subakir. Berdasarkan babat tanah Jawa, para wali yang dikirim dari Kesultanan Turki Utsmaniyah, Sultan Muhammad I, untuk menyebarkan agama Islam di wilayah Nusantara pada periode awal, mengalami kesulitan dalam menyebarkan ajaran Islam. Beberapa kali Sultan Muhammad I mengirimkan para ulama ke tanah Jawa, namun pada umumnya mengalami kegagalan. Ada beberapa faktor penyebab kegagalan itu, antara lain masyarakat Jawa saat itu sangat memegang teguh kepercayaannya. Ajaran Islam hanya menjangkau kelompok kecil karena sebagian besar masih teguh dengan kepercayaan mereka. Belum lagi saat itu Pulau Jawa masih merupakan hutan belantara. Namun penyebab paling utamanya adalah pengaruh makhluk halus dan jin-jin jahat. Para jin dedemit dan lembut bisa merubah wujud menjadi ombak besar yang mampu menenggelamkan kapal berikut penumpangnya dan menjadi angin puting beliung yang mampu memporak-porandakan apa saja yang berada di depannya. Selain itu, para jin kafir dan bangsa lelembut tersebut juga bisa berubah wujud menjadi hewan buas yang mencelakakan para ulama pendahulu tersebut. Syekh Subakir yang memiliki keahlian dalam bidang ruqyat, ekologi, meteorologi, dan geofisika lalu dikirim ke tanah Jawa. Misi khusus Syekh Subakir adalah menyingkirkan pengaruh negatif makhluk halus yang menjadi penghalang diterimanya Islam oleh masyarakat Jawa ketika itu. Ada dua versi cerita bagaimana Syekh Subakir menaklukkan kekuatan gaib di tanah Jawa. Versi pertama disebutkan bahwa untuk menyingkirkan kekuatan makhluk halus, Syekh Subakir membawa batu hitam dari Arab yang telah dirajah. Sampai di tanah Jawa, batu bernama Rajah Aji Kalacakra itu dipasang di tengah-tengah Pulau Jawa, yaitu di puncak Gunung Tidar, Magelang. Diletakkan di Gunung Tidar karena di tempat ini dipercayai sebagai titik sentral atau pakunya Pulau Jawa. Konon setelah batu itu diletakkan di sana, alam mulai bergejolak. Alam yang tadinya cerah dan sejuk, matahari bersinar terang, damai dengan kicau burung, tiba-tiba berubah drastis selama 3 hari 3 malam. Cuaca mendadak mendung, angin bergerak cepat, kilat menyambar menimbulkan hujan api, gunung-gunung bergemuruh tak henti siang malam, lelembut, setan, siluman lari menyelamatkan diri. Jin, peri, banaspati, kuntilanak, jelangkung semuanya hanyut dalam air karena tak kuat menahan panasnya pancaran batu hitam. Makhluk halus yang masih hidup pun mengungsi ke lautan. Sebagian jin yang lain ada yang mati akibat hawa panas dari tumbal yang dipasang Syekh Subakir. Merespon situasi ini, Sabda Palon, raja para jin yang telah 9.000 tahun bersemayam di puncak Gunung Tidar, keluar mencari penyebab timbulnya hawa panas tersebut. Sabda Palon lalu berhadapan dengan Syekh Subakir dan menanyakan maksud pemasangan batu hitam tersebut. Syekh Subakir menyampaikan bahwa dirinya sengaja memasang batu hitam itu untuk mengusir para jin dan makhluk halus yang menghambat penyebaran ajaran Islam. Keduanya pun berdebat panjang dan kemudian mengadu kesaktian. Konon pertempuran antara keduanya terjadi selama 40 hari 40 malam. Sabda Palon tak menduga kalau Syekh Subakir sangat tangguh.
Sabda Palon akhirnya menawarkan perundingan. Dalam perundingan itu, Sabda Palon mensyaratkan beberapa poin kesepakatan. Antara lain, Syekh Subakir beserta para ulama boleh menyebarkan Islam di tanah Jawa, tetapi tidak boleh dengan cara memaksa. Sabda Palon juga memberi kesempatan kepada orang Islam untuk berkuasa di tanah Jawa, raja-raja Islam, namun dengan catatan para raja Islam itu jangan sampai meninggalkan adat istiadat dan budaya yang sudah diwariskan turun-temurun. Syarat-syarat itu pun akhirnya disetujui Syekh Subakir. Versi kedua dari cerita ini adalah bahwa untuk membersihkan wilayah Gunung Tidar dari bangsa jin, Syekh Subakir membawa senjata pusaka berupa tombak Kiai Panjang. Tombak sakti penolak bala tersebut ditancapkan tepat di puncak Tidar. Konon begitu ditancapkan, tombak pusaka itu langsung menciptakan hawa panas di Gunung Tidar. Pada tahun 1462 Masehi, Syekh Subakir pulang ke Persia, Iran. Dia pulang ke Persia agar masyarakat tidak memujanya dan kembali kepada tauhid yang benar. Lagi pula, Syekh Subakir harus pulang karena tugasnya untuk membersihkan tanah Jawa dari pengaruh negatif makhluk halus telah selesai. Setelah wafat, posisi Syekh Subakir digantikan oleh wali songo lainnya, yaitu Sunan Kalijaga.